Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Selamat siang. Yang kami hormati Bu Anda selaku dosen pembimbing untuk tugas pada kali ini. Di sini kita mau mempresentasikan mengenai tugas kelompok kita mengenai penentuan nilai forecasting dan total inventory cost dari bahan baku chemical. Sebelum kami masuk menjelaskan presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pascale Sembiring dengan NRP 84 dan rekan saya. Saya Renata Ivani Famela dengan NRP 82. Oke, baik. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya tadi, untuk hari ini topik yang dibahas yaitu mengenai penentuan nilai forecasting dan total inventory cost dari bahan baku chemical. Nah, untuk ini kita ambil dari jurnalnya Saudara Muhammad Arahman dan Nia Budi Puspitasari dari Teknik Industri Universitas Diponegoro di tahun 2023. Lanjut. Untuk abstraknya sendiri yaitu pada PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pupuk urea dan amoniak terbesar di Indonesia. Dalam kegiatan produksi seperti pengadaan bahan baku kimia, pada perusahaan ini telah menggunakan sistem, namun kerap terjadi stock out atau maupun overstock saat proses produksi berlangsung. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target produksi, terjadinya delay dalam pembuatan produk, hingga tidak tersedianya tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan pengadaan bahan baku kimia yang dengan metode peramalan dengan mengoptimalkan total inventory cost atau TIC. Metode yang digunakan untuk peramalan yakni Single Exponential Smoothing with Trend atau SEST, lalu ada Double Exponential Smoothing with Trend atau DEST, dan Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan TIC adalah metode min Max. Setelah melakukan pengolahan data dengan beberapa metode forecasting dan menerapkan metode min-max, dihasilkan perbedaan yang cukup signifikan, di mana beberapa TIC bahan baku mengalami penghematan hingga sebesar 13%. Untuk masalahnya, yang pertama, kerap terjadi stock out maupun overstock saat proses produksi berlangsung. Yang kedua, tidak tercapainya target produksi. Kemudian terjadinya delay dalam pembuatan produk. Yang ketiga, tidak tersedianya tempat untuk menyimpan bahan-bahan tersisa. Untuk objektifnya itu mengoptimalkan pengadaan bahan baku kimia dengan metode peramalan dan mengoptimalkan total inventory cost atau TIC. Lalu untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama Single Exponential Smoothing with Trend untuk peramalan. Metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu atau time series dengan pola trend. Metode ini memperhitungkan nilai masa lalu namun menambahkan komponen trend agar bisa lebih tepat untuk data yang menunjukkan pola naik atau turun secara konsisten. Lalu ada Double Exponential Smoothing with Trend. Metode peramalan deret waktu atau time series yang memperhitungkan adanya tren. Metode ini memperbaiki kelemahan metode Single Exponential Smoothing with Trend yang tidak menangani data yang memiliki tren, dengan menambahkan komponen tren untuk menghasilkan peramalan. Selanjutnya yaitu ARIMA Models. ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam pembuatan peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Lalu yang terakhir yaitu metode min-max untuk menentukan TIC.
Konsep persediaan minimum dan maksimum tidak berdasarkan perhitungan secara berkala tetap, tetapi dapat dilakukan setiap waktu dengan konsep titik titik pesanan kembali atau reorder point. Kemudian untuk pembahasan discussion, bahan baku yang akan diolah adalah bahan yang memiliki rasio penggunaan tinggi sehingga bahan tersebut harus selalu tersedia di gudang. Bahan baku chemical yang digunakan ialah H2SO4, HCl, anti-scale, pewarna urea, dan NaOH. Data demand, safety stock, dan biaya harga dari bahan baku tersebut didapatkan langsung dari SAP perusahaan. Kemudian yang pertama di sini untuk plotting data bahan baku chemical. Dari hasil plotting data bahan baku chemical didapatkan hasil grafik horizontal dari 5 bahan baku chemical. Hal tersebut terlihat adanya pola data yang berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Kemudian yang kedua, peramalan kebutuhan bahan baku chemical. Setelah hasil peramalan direkap, maka dapat dilihat bahwa nilai presentase error terkecil pada bahan baku sulfuric acid, hydrochloric acid, scale prevention compound, dan sodium hydroxide. NaOH terdapat pada metode peramalan dengan menggunakan metode autoregresif integrate moving average atau ARIMA. Sedangkan nilai presentase error terkecil pada bahan baku pewarna urea terdapat pada metode double exponential smoothing with trends atau DIST. Selanjutnya yaitu uji validasi fungsi peramalan. Uji validasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat data yang out of control atau keluar batas bawah maupun batas atas dari grafik. Namun, terdapat beberapa data yang menghasilkan data peramalan yang sama dengan data awal, sehingga nilai error dari perhitungan tersebut tidak memiliki sisa. Hal tersebut mengakibatkan grafik moving chart tidak dapat dibuat karena seluruh data berada di titik nol semua. Selanjutnya yaitu perhitungan metode min-max. Perhitungan total inventory cost atau TIC dilakukan setelah semua langkah metode peramalan dikerjakan, sehingga menghasilkan data kebutuhan bahan baku chemical pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, maka akan didapatkan hasil TIC dengan metode min-max seperti pada tabel 7. Dapat dilihat di tabel 7 yaitu tabel rekap perhitungan total inventory cost, di mana pada material H2SO4 memiliki TIC sekian dan seterusnya. Kemudian yang kelima, perbandingan TIC dari tahun 2018 sampai 2020. Pada bagian ini dapat dilihat pada tabel 8 mengenai perbedaan hasil TIC tahun 2018 hingga tahun 2020 dari masing-masing bahan baku chemical yang telah dihitung menggunakan metode min-max. Jika dilihat pada tabel, di sini ada untuk perbandingan total inventory cost tahun 2018, 2019, dan 2020. Next. Dari diskusi yang telah disampaikan, hasilnya yaitu setelah melakukan pengolahan data dengan beberapa metode forecasting dan menerapkan metode min-max, dihasilkan perbedaan yang cukup signifikan di mana TIC bahan baku mengalami penghematan hingga sebesar 13%. Nilai error terkecil yang didapat dari bahan sulfuric acid yaitu 98%, min hydrochloric acid yaitu 30%, scale prevention compound yaitu 250 kg, dan sodium hydroxide NaOH yaitu 40%. Min berasal dari metode peramalan menggunakan metode autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Sedangkan bahan pewarna urea menggunakan metode double exponential smoothing with trend dalam mendapatkan nilai error terkecil.
Nilai total inventory cost yang didapat selama 1 tahun dari bahan sulfuric acid yaitu 98%, hydraulic acid yaitu HCl yaitu 30%, scale prevention compound yaitu 250 kg, pewarna urea dan sodium hydroxide yaitu 40%. Masing-masing adalah dapat dilihat secara perhitungan rupiahnya yaitu tiga sekian dan seterusnya. Kemudian untuk rekomendasi untuk riset selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap jumlah demand sehingga mampu menghasilkan estimasi nilai yang akurat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya secara keseluruhan. Selain itu, kenaikan biaya-biaya setiap bulan atau tahun juga sangat berpengaruh pada hasil akhir total inventory cost yang akan dihasilkan. Baik, demikian presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata selama proses presentasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.